Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung dengan kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta lisan. Ibadah Minggu 2 Agustus 2020 dipimpin oleh Pendeta Adi Soselia Patiabara. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah kita dengan mengakui bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita bersama diajak untuk menjalani hari-hari kita dalam cinta dan berbagi sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita. Marilah kita menyanyikan pujian Kaulah Harapan.
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami seringkali menjalani hari-hari kami dalam kepedihan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Dan justru karena itulah kami dipanggil untuk menaruh pengharapan kepada Engkau. Namun ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami menaruh pengharapan bukan kepadamu. Kami menaruh pengharapan pada apa yang kami miliki, pada kekuatan kami, pada teman-teman kami, pada pekerjaan kami. Namun makin nyatalah bahwa pengharapan pada dunia ini tidak memberikan kepada kami kelegaan. Hanya berharap kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Dan itu sebabnya ampuni kami kalau selama ini menaruh pengharapan bukan kepadamu. Kami mau belajar menaruh pengharapan di dalam Kristus. Dengarkan permohonan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah jemaat kita memujikan Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Umat Tuhan, dengan bangkit berdiri kita sambut anugerah pengampunan yang terjadi oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya. Tuhan memberikan anugerah yang diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan PKJ 198 bait 1. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, sekalipun kami belum dapat beribadah secara ragawi, kami percaya akan kuasa-Mu yang menyatukan kami dalam persekutuan online. Kami menyerahkan waktu kami membaca merenungkan firman-Mu dalam kuasa-Mu. Kiranya oleh karena belas kasih-Mu kami mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami membutuhkan sabda-Mu yang menguatkan langkah kami, yang meneguhkan perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, beginilah bunyi firman Allah. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas menceritakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang setelah kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis terdengar. Disebutkan dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis meninggal dunia dibunuh oleh Herodes. Sebagai orang yang memiliki relasi dengan Yohanes Pembaptis, kita bisa menduga bahwa kabar itu memberi kesedihan dalam diri Yesus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Namun saudara-saudara, Yesus akan tidak diberi waktu untuk mengasingkan diri, untuk merenung sendirian. Sebab kemanapun Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Cobalah kita bayangkan jika itu terjadi dalam diri kita. Mungkin kita akan merasa jengkel dengan orang banyak itu, merasa orang banyak itu mengganggu diri kita. Mungkin kita akan minta para murid atau teman-teman kita menyingkirkan orang banyak itu, atau paling tidak menjauh sejenak karena kita ingin merenung sendirian. Kita sedang bersedih, kita ingin punya waktu merenung sejenak. Namun hal itu tidak terjadi pada diri Yesus. Alkitab menuturkan melihat orang banyak itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasih Yesus mengalahkan kebutuhan pribadi Yesus. Yesus mengarahkan hatinya pada orang-orang yang datang dengan segala pergumulan dan sakit penyakitnya. Itu sebabnya Yesus terus melayani mereka. Para murid belajar dari Yesus sebenarnya juga memiliki kepedulian yang tinggi. Hal itu terlihat ketika hari menjelang malam mereka meminta Yesus memberikan pengumuman agar orang banyak itu pulang karena tempat itu sunyi, jauh dari mana-mana, dan tidak ada toko yang bisa membuat mereka membeli makanan. Mereka khawatir orang banyak itu terlantar dan kelaparan. Mereka memiliki belas kasihan. Namun saudara-saudara, dalam belas kasihan yang dimiliki oleh para murid itu, para murid juga berpikir realistis. Satu-satunya jalan terbaik yang bisa mereka pikirkan adalah menyuruh orang banyak itu pulang. Sebab mereka tidak punya solusi yang lain, mereka tidak punya jalan keluar yang lain. Persediaan makanan yang mereka miliki hanya terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Kata para murid Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan, ada kata hanya di sana. Pertanyaannya, benarkah mereka tidak punya apa-apa lagi? Bagi para murid jawabannya ya, karena cara berpikir realistis memang membuat mereka melihat apa yang mereka miliki. Cara berpikir realistis adalah cara berpikir yang baik. Namun cara berpikir ini seringkali hanya mengandalkan dan terpaku pada apa yang mereka punya dan kerap kehilangan pengharapan. Itu sebabnya cara berpikir realistis sebagaimana yang ditunjukkan oleh murid Yesus seringkali terselubungi oleh egoisme. Ungkapan hanya mau mengatakan bahwa 5 roti dan 2 ikan pas-pasan untuk kami, bukan untuk 5.000 orang lebih. Makanan ini pas, cukup buat kami, bukan buat orang pajak. Saudara-saudara, berpikir realistis menarik sekali jika kita kaitkan dengan sebuah film yang berjudul 33 yang dibintangi oleh Antonio Banderas.
Film ini berisi pengalaman 33 orang pekerja tambang yang terjebak dalam sebuah tambang di San Jose, Chili selama 70 hari. Bayangkan, terjebak di bawah tanah dalam keadaan yang panas sampai 33 derajat Celcius, lembab, gelap, dan terbatasnya makanan membuat mereka seakan kehilangan pengharapan. Pada awalnya ada yang stres, hampir gila, bahkan ada yang hendak bunuh diri. Yang menarik, setelah fase kepanikan, mereka kemudian belajar optimis, belajar hidup bersama, saling menghargai, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Mereka mengumpulkan semua makanan dan minuman yang mereka miliki dan yang tersedia. Semua makanan dan minuman itu dibagi secara merata, adil. Sebagai contoh, saat makan pagi, mereka hanya mendapat separuh air dan separuh biskuit. Demikian juga makan siang dan makan malam, itu semua dilakukan agar mereka bisa bertahan selama mungkin sampai dalam optimisme tim penyelamat menemukan mereka. Mujizat yang luar biasa dalam film 33 ini adalah ketika setiap orang berani keluar dari egonya. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri dan mereka berpikir melampaui realitas. Realitasnya, saudara-saudara, makanan yang tersedia akan habis dalam waktu 7 hari. Realitasnya selama ini mereka yang terkubur dalam tambang akan dibiarkan mati karena biaya penyelamatan besar sekali. Mereka tahu itu, akan tetapi mereka mau melihat melampaui realitas. Justru karena itu mereka bersama-sama mencoba dalam optimisme meletakkan hidupnya dalam pengharapan. Realitas memang membuat mereka tinggal menunggu waktu, akan tetapi pengharapan membuat mereka mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang sangat terbatas. Kisah ini menjadi menarik, saudara-saudara, jika kita membaca Alkitab kita hari ini. Apa realitas yang dihadapi para murid dalam cerita Alkitab? Yang pertama, hari sudah mulai malam. Yang kedua, tidak ada toko penjual makanan. Dan yang ketiga, mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Realitas ini membuat mereka berpikir logis, realistis, meminta orang-orang itu untuk pulang. Akan tetapi Yesus memberi pengajaran yang luar biasa kepada mereka. Yesus mau mengatakan semangat berbagi yang ada pada murid-muridnya perlu terus dilakukan, bahkan melampaui realitas. Apa yang mau kita bagi memang terbatas. Apa yang mau dibagi para murid memang terbatas. Akan tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa dibagi. Dan para murid melihat hanya 5 roti dan 2 ikan yang tersedia, namun cukup untuk 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara, di sini para murid diajak untuk keluar dari ego mereka. Mereka diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Allah, sumber pengharapan, bukan pada keterbatasan mereka, bukan pada realitas yang mereka temukan sehari-hari. Dan di sini kita bisa menemukan cerita Alkitab ini relevan dengan keadaan kita saat ini. Di saat pandemi ini berlangsung, saudara-saudara, ada begitu banyak orang semakin egois. Ada begitu banyak orang berpikir untuk dirinya sendiri. Kita menemukan banyak orang menahan diri untuk berbagi sebab
kita tidak tahu keadaan akan semakin baik atau semakin buruk. Kita membayangkan secara logis, realistis, Singapura sudah masuk dalam krisis ekonomi, disusul Korea Selatan. Kapan Indonesia? Kita semua gentar, kita semua takut menghadapi realitas hidup kita. Itu sebabnya kita menemukan ada orang yang serakah, menimbun masker dan hand sanitizer. Ada orang yang serakah memborong makanan. Kenapa? Karena realitas yang dihadapinya membuat ia takut. Cara berpikir semacam ini membuat para murid takut berbagi dan membuat kita takut berbagi. Apa yang bisa kubagi? Bukankah milikku juga terbatas, hanya 5 roti dan 2 ikan? Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan harian kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan persekutuan kita. Justru cerita Alkitab ini mengingatkan kita, ketika kita bersedia berbagi sambil meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka keajaiban akan terjadi. Mujizat yang penting buat kita, sebagaimana dituturkan dalam cerita ini, adalah ketika kita belajar keluar dari ego kita dan mulai memerhatikan orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, yang sakit, yang berbeban, yang bergumul dalam hidupnya. Memang yang kita miliki terbatas, hanya 5 roti dan 2 ikan. Namun di mata Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya 5 roti dan 2 ikan yang diberikan dengan hati yang tulus sambil menatap Allah, sumber pengharapan, menjadi berkat yang cukup untuk kita semua. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan kita sekarang, marilah kita memohon agar mujizat ini terjadi kembali saat ini, agar orang-orang semakin merasakan berkat Tuhan melalui kesediaan kita berbagi. Hanya 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki. Tetapi ketika kita berbagi 5 roti dan 2 ikan, justru akan menghasilkan sisa yang luar biasa. Selamat berbagi. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah pandemi COVID-19, kami memohon berkat-Mu agar kami mampu keluar dari egoisme kami,
dan belajar memikirkan orang lain, berbagi pada orang lain. Kami memohon kiranya kesediaan kami berbagi, mendapatkan berkat Allah hingga dalam keterbatasan kami berbagi. Hanya 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk anak dan perempuan, dan bahkan sisa. Semangat berbagi inilah ya Kristus yang Kau ajarkan pada para murid-Mu, dan Kau ajarkan pada kami oleh karena belas kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau telah memberikan diri-Mu bagi keselamatan kami, manusia yang berdosa. Di atas kayu salib Engkau rela menderita demi kami. Engkau mau berbagi bahkan hidup-Mu bagi kami. Dan itu sebabnya panggilan berbagi adalah panggilan hidup kami saat ini, dan panggilan yang terasa begitu keras gemanya di tengah-tengah kesulitan bersama yang kami hadapi. Bapa yang baik, hari ini kami mau berdoa buat persekutuan gereja kami. Berkatilah persekutuan gereja kami yang belum bisa melakukan persekutuan onsite, persekutuan ragawi. Tetapi kami memohon ya Bapa, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, persekutuan tetap hadir di hati dan pikiran kami. Kami terus disapa dan menyapa. Karena itu berkatilah para pelayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu, pendeta kami, para penatua kami, aktivis gereja, semua yang terlibat dalam seluruh kegiatan gerejawi. Kiranya Tuhan mampukan untuk berbagi kemampuan, berbagi talenta, hingga sekalipun gereja kami tidak bisa dibuka secara onsite, melalui karya pelayanan hamba-hamba-Mu, persekutuan di gereja kami GKI Prambanan tetap hidup. Kami mau berdoa sekiranya ada anggota jemaat, saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, terkena dampak dari COVID-19, mereka yang punya persoalan ekonomi, mereka yang kehidupan rumah tangganya dalam kesulitan oleh karena berada di rumah terus. Bapa, tolonglah, dekaplah setiap pergumulan kami, dan yakinkan kami selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami hanya memiliki apa yang sedikit ini, tetapi di tangan Tuhan, ketika kami melakukannya dengan kesungguhan, mengarahkan hati kami kepada Tuhan, akan ada keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang terbaring sakit. Kami teringat dengan Bapak Istiar, Ibu Margini, Ibu Selamet. Dalam belas kasih-Mu, lawatlah mereka ya Allah. Berikan kekuatan di tengah sakit penyakit, dan berikan hati yang penuh dengan optimisme, kegembiraan, dan sukacita, sebab hati yang gembira adalah obat. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang berduka cita. Teringat kami, keluarga yang ditinggalkan Bapak Hirno Hermanto. Dalam belas kasih-Mu ya Bapa, dekap erat keluarga ini. Di tengah-tengah duka cita, kiranya mereka mendapatkan kekuatan melalui ibadah-ibadah penghiburan dan juga rencana pemakaman. Oleh belas kasih-Mu, kiranya keluarga bisa melewati duka cita ini, dan percaya inilah waktu terbaik yang Tuhan buat dalam hidup keluarga ini. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang harus studi dari jarak jauh, entah itu sekolah ataupun kuliah. Bapa, tidak mudah buat anak-anak kami belajar dari rumah, tetapi inilah kenyataan yang harus dilewati. Karena itu berikan kepada anak-anak kami disiplin, keinginan belajar giat, dan juga kemampuan untuk boleh menempa diri, belajar dari apa yang diberikan di sekolah dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa
untuk kehidupan masa depan kami. Kiranya Tuhan menopang kami, menolong kami, agar apa yang terjadi di masa depan tidak lepas dari tuntunan tangan Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintah kami, bahkan pemerintah dunia ini yang sedang memerangi COVID-19. Kiranya semua boleh berjalan dalam rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan boleh terjadi atas Indonesia, atas dunia ini. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selalu ada berkat yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Maukah kita menghitung berkat-Nya supaya kita bisa melihat Allah yang menyertai kita dan membawa syukur kita kepada Allah dalam persembahan kita. Nat persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri nomor 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 302, 1 dan 2, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa persembahan. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, membawa kembali sebagian berkat dari yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah dan sucikan persabdahan ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan pada hari ini sungguh-sungguh boleh berkenan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Bapa di surga, berkati juga setiap tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan semuanya Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami dan kami mensyukuri itu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 436 bait 1, Lawanlah Godaan. Kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Minta pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Saudara-saudara, kini pulanglah. Marilah kita melakukan perziarahan hidup kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kita selalu percaya akan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir, hingga kita dapat membagikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.